Baik, mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum untuk pertemuan ke-10 ya. Kalau nggak salah ke-10. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 9 tentang collection. Nah, apa sih collection? Mungkin kalian udah tahu artinya itu koleksi ya. Jadi teman-teman yang semester 2 ini sudah mengambil ASD itu sudah nggak asing gitu ya dengan yang namanya collection. Kalau saya ingat itu ada linked list, ada hash, map, terus set, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas set dan map. Nah, di sini kita bisa lihat definisi dari collection ya. Itu adalah struktur data yang sebenarnya ya, bisa menyimpan referensi dari objek ke objek lain. Nah, biasanya koleksi berisi referensi ke objek yang semuanya bertipe sama. Nah, ini menggunakan generic ya. Nanti akan saya jelaskan untuk genericnya. Collection ini menghasilkan operasi. Nah, ini generic ini. Nah, di sini dijelaskan itu ada collection. Ini ada set queue, list yang diturunkan. Nah, untuk set sendiri artinya ini collection yang datanya itu nggak ada duplikatnya. Jadi value-nya itu selalu unik. Nah, beda dengan kalau teman-teman membuat array gitu ya. Array itu juga struktur data kan sebenarnya. Nah, itu bisa duplikat kalau array. Nah, di sini terus selanjutnya. Nah, untuk set ini nggak ada yang duplikat. Jadi setiap value-nya itu selalu unik. Terus lanjut ada list, collection terurut yang dapat berisi elemen duplikat ya. Contohnya ya array tadi, terus vektor, apa lagi ya, saya lupa. Linked list, nah, itu bisa berisi elemen duplikat. Ini set sama aja. Terus ada queue berupa collection first in first out. Nah, ini memodelkan antrian ya, kayak contoh di dunia nyata itu antrian di perkantoran gitulah, di bank ataupun di ruang tunggu rumah sakit ya. Nah, ada lagi mungkin yang udah ngambil ASD itu ada stack. Nah, bedanya kalau stack ini first in last out dan last in first out gitu, kebalikan dari queue. Set, kita masuk ke set. Set adalah kumpulan elemen unik tidak berurutan, tidak ada elemen yang sama. Nah, di set ini kita bisa menggunakan hash set dan tree set. Bedanya untuk hash set ini menyimpan elemen di dalam tabel hash ya. Jadi hash itu semacam kode gitu lah teman-teman. Gampangnya kayak kode acak gitu sebagai pengalamannya. Nah, kalau tree set ini menyimpan elemennya di dalam tree. Jadi bisa terurut. Oke, ini ada contoh kodenya. Mungkin saya coba di netpin ya. Saya juga udah coba di sini. Oh, ini nanti. Oke, kita coba yang kode yang dari modul dulu. Wait. Sorry. Nah, sampai sini. Ini komen dulu. Salah. Ini. Nah, untuk menggunakan struktur data ini, teman-teman harus mengimport ya, melakukan import collection seperti ini. Ya, jadi ada list, ada arrays, ini yang bakal digunakan nanti, terus ada hash set, terus set. Nah, hash set ini sebenarnya turunan dari set ya, kayak semacam apa sih namanya, turunan itu ya, child class. Child classnya dari set, mengextend lah istilahnya. Terus ada collection. Nah, ini induknya. Nah, di sini untuk kodenya ini ada sebuah array ya yang akan digunakan untuk list ya. Jadi ada warna merah, putih, biru,
dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat di sini ada data yang duplikat ya teman-teman. White ini ada 2, gray ini ada 2. Oke. Nah, terus ini untuk print yang pertama itu menampilkan list yang biasa, yang artinya akan menampilkan duplikat value-nya. Terus yang kedua itu ada menampilkannya dengan hash set, yang artinya hash tadi kan nggak ada yang duplikat ya, istilahnya hanya ada elemen yang unik saja. Jadi di sini kita buat sebuah metode print non duplikat dengan parameternya objek dari collection ya. Type di sini karena collection ini bisa kita masukkan apa aja ya. Set apa dalam bentuk apa aja. Nah, di sini kita buat value ini menjadi set ya, sebuah set yang ini sebuah polimorfisme ya. Ini set terus new hash set. Artinya ini akan membuat hash set dalam bentuk hash gitu. Sorry agak belibet. Nah, generic tadi yang saya sebutkan ini di sini teman-teman. Ya, ini ada tanda kurung seperti ini ya. Ini artinya nanti di dalam dataset ini hanya akan bisa menyimpan data string. Jadi kalau teman-teman menyimpannya di sini ada misalkan integer gitu, itu akan error. Tentunya akan error karena generic ini kayak generalisasi, kayak mengkhususkan satu tipe data. Jadi kalau misal teman-teman pengen integer ya tulis integer seperti ini, jangan gini ya. Ini masuknya tipe data bukan struktur data. Oke. Nah, ini akan ngeprint non duplikat ya, non duplikat karena kita buatnya sebagai hash set. Coba kita run ya. Nah, bisa dilihat ini list yang awal tadi. Ya, yang list yang awal tadi. Ini ada semua datanya urut dari inputnya. Nah, kalau hash set ini akan acak ya. Itu kan datanya akan acak ya. Ini kan tan ya, ini dari indeks berapa ini. Terus setelah hash set ini menjadi indeks pertama. Terus juga datanya nggak ada yang duplikat ya. Kayak gray ini cuma ada 1, white juga cuma ada 1. Oke, seperti itu ya. Untuk perbedaan list dan set. Oke, selanjutnya kita coba yang tree set. Oke. Balik lagi. Nah, set terurut ya. Nah, salah satu penggunaan set terurut itu adalah tree set ya. Intinya ketika kita membuat sebuah nilai dalam sebuah struktur data itu akan urut ya. Mungkin agak ribet ini codingannya. Saya coba aja. Wait. Oh ya, karena kita tadi udah. Oh ya, sorry. Gini teman-teman, untuk library-nya ini kan teman-teman harus import satu persatu seperti ini. Kalau nggak pengen ribet ya, tinggal ini pakai import java util bintang ini artinya all ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua class yang ada di package util. Jadi nggak perlu satu persatu, cukup gini aja. Ini udah cukup mengakomodasi semuanya. Tuh. Oke, ini kenapa error ini? Wait. Oke, aku lanjutin. Jadi tadi ada error dikit. Bentar. Pakai PDF aja lah. Oke, jadi untuk tree set ini digunakan untuk mengurutkan ya. Kalau kita lihat sekilas di hasil outputnya, ini kan kita akan menginputkan sebuah teks ya kalau nggak salah. Oh ya, ini sudah didefinisikan ternyata. Nah, data awalnya seperti ini.
Ini sudah diurutkan berdasarkan hurufnya ya. Ini B, terus G, terus ke O, R, T, W, terus Y. Urut ya, jadi nggak kayak yang set biasa itu kan acak ya. Kalau ini urut ya. Terus kita set headnya di orange, terus hasilnya data sebelum orange, terus ada kita set tailnya di orange, hasilnya adalah data setelah data orange dan setelahnya. Terus juga ada first dan last. Nah, mungkin kalian juga udah mengenal tree ya. Itu kan ada root, terus ada node, leaf, terus ada head dan tail. Pasti kalian juga udah tahu kalau head itu ya data awal, pointer di awal. Tapi kita pemahamannya ya, kalau head itu nggak selalu di black, nggak selalu di indeks pertama. Kita juga bisa mengatur headnya tuh di sini, di indeks tengah, di indeks kedua dan lain sebagainya. Terus tail juga, jadi nggak kayak root dan leaf gitu. Root kan selalu data paling awal, sementara leaf itu data paling akhir gitu lah. Oke, kita lanjut ke codingannya tadi. Ini sama. Nah, ini sorted set, print set, tree, kurang lebih gitu sih. Nah, untuk penggunaannya ini ada ini ada fungsi namanya head set. Jadi kita set headnya itu di mana. Nah, ini kan ada orange ya. Nah, kita set headnya itu di orange. Terus ada tail set, itu kita set tailnya di orange. Oke, seperti itu. Terus ada first ya. Caranya kalau kita pengen mengakses indeks pertamanya ya tree, nama objeknya, terus dot, fungsinya first gitu. Terus kalau lastnya ya tree dot last. Kan di sini kelihatan ya, first sama dengan black, terus last sama dengan yellow itu. Nah, ini cara menampilkannya aja. Oke, saya jelasin yang contoh gampangnya. Nah, ini adalah contoh gampangnya ya untuk kode yang saya buat. Nah, di sini kita mulai dari awal dulu. Kita mulai dari hasset. Jadi hasset ini tidak ada urutan ya. Ini acak gitu. Tergantung hash-nya, hash yang dibuat dari objeknya. Jadi misalkan saya punya 0811 dan lain sebagainya. Ini kalau saya coba tampilkan, nah itu akan acak kayak ini 0844 dulu, terus 0855 ya kan, acak 822, terus 0811. Nah, karena unik ya, yang ini nggak dianggap, jadi cuma ada satu value doang. Kita coba linked hasset ya. Ini diurutkan berdasarkan input ya. Ini bedanya kalau hasset ini ya new polymorphismenya ini kelasnya dibuat sebagai hasset. Kalau teman-teman pengen diurutkan berdasarkan input ya linked hasset ini akan urut dari 0811 sampai 0844. Jadi urutnya berdasarkan inputannya. Oke, saya coba tampilkan. Nah, bener kan? Jadi 0811, 0855, 0833 sampai 0844. Terus gimana kalau biar urut berdasarkan value? Ya, kita pakai tree set yang tadi ya. Berdasarkan value-nya. Nah, ini akan urut jadi dari 1 terus 22, 33, terus 44, terus 55. Oke, untuk set seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan istilahnya memodifikasi ya dari struktur datanya. Contoh di sini saya bikin saya akan menghapus indeks yang ini, value yang ini. Ya, coba saya tampilkan. Nah, akan hilang ya. Jadi menggunakan remove. Buat kalian nanti kalau misalkan nanti kan juga ada tugasnya, itu bisa lihat dokumentasinya di sini ya.
Mungkin saya nanti akan cantumkan juga di modulnya. Oke, jadi ini ada boolean. Kalau boolean contains itu ya mengembalikan true kalau struktur data tersebut mengandung parameter yang dimaksud gitu. Terus dan lain sebagainya. Ini ada size untuk mengetahui ukurannya. Mungkin aku contohin juga set dot size ini ya. Nah, ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Teman-teman bisa coba sendiri karena kalau diterangin satu persatu lumayan banyak banget. Oke. Selanjutnya kita beralih ke map ya. Nah, map ini apa sih? Mungkin map ini hampir sama ya penggunaannya sama set. Nah, bedanya di sini ada yang namanya key dan value. Jadi setiap value itu disimpan berdasarkan key-nya, kuncinya. Dan key dalam map itu harus unik, jadi nggak boleh ada yang sama. Tetapi nilai yang terkait ya, nilai yang ada itu nggak perlu unik. Jadi misalkan kayak contohnya dalam sebuah kelas itu kan cuma ada satu individu yang unik gitu, nggak ada yang sama ya, nggak ada cloningan gitu. Nah, tapi ada juga dalam misalkan kasusnya adalah nilai mahasiswa dalam suatu kelas gitu kan, pasti ya, nilai itu ada yang sama, jadi diibaratkan seperti itu. Map berbeda dari set karena berisi ya ini, sedangkan set hanya berisi nilai. Nah, implementasinya dari interface map ini adalah hash table, hash map, dan tree map. Mirip-mirip lah dengan set. Nah, hash table dan hash map ini menyimpan dalam tabel hash. Terus tree map ini menyimpan di tree. Itu juga ada sorted-nya nanti menggunakan tree. Nah, kelas tree mengimplementasikan sorted map. Oke, ini codingannya. Mungkin tak jelasin di sini aja ya. Nah, intinya di codingan tersebut ya, ini kita memasukkan sebuah string ya, sebuah kalimat gitu. This is a sample sentence with several bla 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 bla. Terus untuk operasinya kita menghitung dari setiap kata yang ada di kalimat tersebut. Jadi kalau ini kan ada cuma satu, terus another different cuma satu, is ada dua, ini dan ini, terus dan lain-lain. Terus ada size-nya juga. Oke. Terus is empty. Nah, is empty ini map is empty ini akan ngecek apakah struktur data yang dibuat itu kosong. Ternyata false ya, karena ada ini ya, karena menyimpan ini kata-kata ini. Oke, coba kita cek di sini. Oh, ternyata belum saya kopas ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk map ya, sama seperti set, ini kita juga perlu melakukan import ya. Import Java util map, hash map, set, terus ya pokoknya yang diperlukan lah, library yang diperlukan. Tapi ya kalau nggak mau ribet, sekali lagi pakai seperti ini aja, Java util ini udah cukup. Oke, di codingannya ini kita membuat sebuah objek MyMap ya, dengan class hashmap ya. Kita membuat struktur data hashmap dengan nama MyMap gitu. Oke, jadi yang pertama kita buat scannernya, memasukkan string. Di sini saya masukkan Reza Gunugraha, Vilkom UB, terus ada Reza lagi. Terus setiap dari kata yang ada di kalimat ini akan dilakukan split dan disimpan di dalam sebuah array bernama tokens. Jadi array tokens ini akan berisi Reza, Agung, Nugraha, Vilkom, UB, Reza itu. Oke, selanjutnya nah ini akan melakukan sebuah konversi token ini ya ini for each ya. Token ini akan menyimpan setiap value dalam tokens. Nah, ini diubah ke lowercase, makanya di sini semuanya
jadi lowercase semua, Reza jadi huruf kecil semua. Nah, kuncinya di sini. Kalau teman-teman pengen menambahkan data di dalam mapnya ya, dalam struktur datanya, ini kuncinya itu adalah put. Beda dengan set. Set kan tadi pakai add ya. Wait, yang bawah. Nah, pakai add ya. Kalau map itu pakai put. Jadi map put, terus ini adalah key-nya, terus sementara ini adalah value. Nah, bisa dilihat di sini key-nya adalah Agung, value-nya ada 1. Gitu. Nah, ini akan dihitung setiap kata. Nah, ini untuk display-nya aja, teman-teman nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, map size, map is empty. Nanti juga akan saya cantumkan untuk dokumentasi mapnya, cukup banyak juga. Mungkin yang paling mencolok untuk menambahkan datanya tadi ya, itu pakai put. Nah, saya akan contohkan juga yang gampangannya. Oke, di sini saya juga udah buat seperti ini ya. Oke, yang pertama kita punya hash map. Nah, ini akan berbeda dengan link hash map dan tree map. Nah, sama seperti set ya. Ini hash map ini tidak ada pengurutan, jadi acak ya hasilnya berdasarkan hashnya. Jadi misalkan saya punya mahasiswa kita set ya. Ada Reza dengan nilai 90, Izas 80, Dila 70, Vano 100. Nah, kalau saya coba membuat dua seperti ini akan overwrite data sebelumnya. Jadi yang 100 ini akan hilang nanti, digantikan 90. Oke, kita coba aja. Run. Oke. Jadi tampilannya seperti ini kalau teman-teman mencoba ngeprint hashnya doang. Mentahannya itu hanya yang ini ya. Coba saya hilangkan dulu. Wait. Nah, kayak ini. Nah, mentahnya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada kurung kurawal, terus ada key dan value-nya yang dipasangkan dengan tanda sama dengan. Jadi Dila 70, Izas 80, Reza 90, Vano 100. Nah, coba saya bikin overwrite ya. Nanti hasilnya akan Vano 90. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa menyimpan dua value ya. Harus satu. Cuman nggak harus unik kayak value yang ada di set ini, kan ada value-nya yang 90 sama. Jadi bisa duplicate value lah, asalkan key-nya itu unik gitu. Oke, ya, terus ya di sini kita mencoba menghapus untuk yang Dila, key-nya itu Dila ya. Itu sintaksnya adalah nama objeknya, terus dot remove ya, remove, terus nama key-nya. Jadi misalkan saya juga pengen hapus di sini, Reza, Izas. Oke, menghapus Dila dan Izas. Sorry, ini harusnya string. Oke. Nah, jadi Dila dan Izas hilang ya. Nah, ada juga replace. Replace ini hampir mirip sama yang ini, overwrite ya. Cuman ini kayak lebih lebih jelas gitu. Kalau kita akan mereplace data Reza itu menjadi 99 ya. Kalau gini kan put kayak ya double gitu. Kalau replace itu mungkin lebih jelas. Oh ya, saya lupa lagi. Untuk map ini ada dua
parameter ya yang dibutuhkan, yaitu key dan value. Nah, ini teman-teman bisa mengatur ya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini kan ada permasalahannya adalah nama mahasiswa, jadi string, terus value-nya ya integer. Terus di sini juga harus sama generiknya. Oke, seperti itu ya untuk map. Oke, selanjutnya ini adalah penjelasannya, mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini percobaannya, mungkin bisa dicoba sendiri juga supaya nggak terlalu. Nah, ini untuk tugasnya ya. Jadi ada 2 nomor yang utama. Nanti kalau bisa ini gambarnya dicantumin di lapraknya, di screenshot aja gitu, kayak gini, screenshot gitu, terus ditaruh di lapraknya. Baik. Nah, ini ditaruh di soal nomor pertama, sebelum soal juga nggak apa-apa sih, yang penting dicantumin aja nanti. Nah, terus soal nomor pertama ya, ini, dengan program Java carilah data pemain di antara kedua tim tersebut. Terus ya dibikin sama aja soalnya tinggal kopas aja ya nanti, mungkin yang ini juga. Nah, terus untuk kodenya teman-teman bisa, misalkan yang A itu disendirikan juga boleh, nanti mungkin dikasih keterangan kayak gini ya. Nah, ini kode untuk jawaban A, kode untuk jawaban B, atau ya pokoknya teman-teman sesuaikan aja. Atau boleh juga ini kan yang memiliki tinggi badan yang sama. Nah, ini kan di operasinya teman-teman bisa kasih komen ya, kayak gini. Misalkan di sini menghapus sila, ini misalkan ini deh, menghapus sila ini di Ladanises ini misalkan jawaban untuk A ya, misalkan jawaban A gitu. Terus bisa dikasih komen hapus sila. Terus teman-teman juga bisa ngasih output ya, sesuai kreativitas kalian, yang penting masuk ke soalnya kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyain. Nah, screenshotnya ya, kalau bisa setiap permasalahan ini punya screenshot sendiri-sendiri ya, oke. Tapi kalau bisa di screenshot jadi satu juga gak apa, yang penting kelihatan nanti di outputnya apa gitu, ini yang soal berapa gitu. Nah, terus ini mungkin bisa dibaca juga, buatlah implementasi dari map. Yang ini juga teman-teman juga bisa pakai map sih, tapi kalau mau pakai set ya juga boleh kalau pengen coba. Oke. Nah, ini ada 2 map untuk menyimpan data tim A dan tim B. Nah, misalkan teman-teman set key-nya itu di tinggi badan, terus value-nya itu di berat badan juga boleh, seperti itu. Oke, nah ini ada kesalahan, terus update. Nah, itu bisa pakai replace tadi ya, ataupun di override juga nggak apa-apa. Implementasikan map untuk menyimpan data tinggi badan. Oke, seperti itu kurang lebih untuk praktikum hari ini. Praktikum kali ini untuk bab collection cukup ya, untuk membahas set dan map. Semoga teman-teman ngerti gitu. Nanti juga akan saya cantumkan untuk dokumentasinya, linknya di modulnya ya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa cari tutorial-tutorial di YouTube tuh banyak. Saya tadi juga sebenarnya nyari di YouTube karena agak lupa juga. Sudah 2 semester nggak pakai Java. Oke, oh ya, karena sebentar lagi itu Idul Fitri, mungkin saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya, karena mungkin banyak salah kata ataupun tindakan saya yang kurang baik. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya gitu. Oke, terima kasih untuk praktikum kali ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.